Para saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Jumat 11 Agustus 2024. Para saudara yang terkasih, akhir-akhir ini kita menyaksikan bersama atau diperkenalkan akan sebuah film di Nusantara ini yang diberi nama Kuasa Gelap, atau dalam konteks gereja disebut eksorsisme, pengusiran setan-setan. Film itu berupaya memberikan pemahaman kepada kita dari perspektif gereja Katolik tentang bagaimana seseorang diliputi atau dirasuki oleh setan dan bagaimana setan berupaya untuk menghancurkan keyakinan iman kita kepada Kristus. Maka dalam konteks itu kita mengerti bahwa setan selalu ada di sekitar kita dan senantiasa merongrong iman kita. Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengusir setan, tetapi orang-orang menuduh dia bahwa ia mengusir setan dalam kuasa Beelzebul atau pemimpin setan-setan. Dan Yesus memberi kesaksian bahwa pengusiran itu terjadi karena kuasa Allah sendiri. Hal itu berarti kerajaan Allah sudah datang dan ada di tengah-tengah kita. Dalam konteks bacaan pertama, dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama Abraham yang beriman. Maka dalam konteks bacaan hari ini ada dua hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, beriman dengan sungguh-sungguh supaya kita senantiasa dekat dengan Allah. Dan yang kedua, sekaligus juga kita berupaya untuk memulihkan diri kita dari berbagai dosa yang senantiasa menguasai hidup kita. Hal yang terjadi di dalam film Kuasa Kegelapan maupun praktis hidup kita sebenarnya sangat berarti dan memberi makna betapa kita harus berjuang dalam hidup untuk dekat dengan Tuhan. Maka hari ini lewat bacaan dan renungan yang hendak kita dengarkan, kita diingatkan untuk satu, setan selalu berupaya untuk menguasai hidup kita, terutama masuk ke dalam diri kita lewat tindakan kedosaan yang kita miliki. Kedosaan yang kerap kali berupaya membawa kita untuk senantiasa mengikuti tindakan setan. Dan yang kedua adalah kita diingatkan untuk sekaligus bertahan dalam keutamaan iman, kekuatan penuh untuk percaya kepada Allah. Maka kepada kita semua, marilah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita hendaknya berupaya untuk satu, berjuanglah untuk membaharui hidup kita dari waktu ke waktu. Berupayalah untuk menjauhkan diri kita dari segala dosa ataupun hal-hal yang berupaya menjadikan diri kita jatuh dalam dosa. Karena itu pasti membuat kita sekaligus jauh dari Allah. Maka saudara, renungkanlah itu. Berupayalah, datanglah ke ruang pengakuan untuk mengaku dosa dan berjuanglah dalam konteks iman untuk selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagi kita yang telah percaya kepada Kristus untuk tetap berpegang teguh pada iman, jauhkanlah dari diri kita segala hal yang menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Dalam hal ini, rajin berdoalah, berilah dirimu untuk percaya kepada Tuhan, dan kuatkanlah dirimu. Semoga setan yang kerap kali berupaya merongrong iman kita, senantiasa dengan keyakinan iman yang teguh, kita mampu memulihkan diri kita dan semakin dekat dengan Tuhan. Iman yang kokoh kuat akan senantiasa membawa kita untuk percaya kepada Tuhan. Semoga demikian.